Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu amma ba'd. Qanidina azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah ta'ala wa taufiqihi. Pada pertemuan yang lalu telah kita selesaikan pembahasan seputar al-mutlaq wal muqayyad. Naam. Ma huwa al-mutlaq wa ma huwa al-muqayyad? Abdul Malik. Aina hu? Adalah 'ala al-haqiqah bila qaidin wal muqayyad al-muqayyad lughatan المقيد في اللغة ما جعل فيه هي واصطلاحا دل على الحقيقة بقيد. طيب أبا عمر، ما حكم حمل المطلق على المقيد؟ ما حكم حمل المطلق على المقيد؟ Allah ibarik. Tidak ada dari tahrir raqabah. Aywa. Nah, sekarang kita masuk pembahasan yang baru. Sebelum masuk pada ba'dul qawaid di tafsir Al-Quran. Nah, karena kitabnya belum difotokopi atau lain, sehingga untuk melengkapi pembahasan dalam pembahasan Abdullah al-Alfar. Abdullah yang keberapa ini? Ke-6.
al-mujmal wal mubayyan. Ada istilah al-mujmal wal mubayyan. Al-mujmal wal mubayyan. Kalau mujmal ini arti bahasanya lafaz yang masih global, mujmal. Ya, entah tersebut dalam sebuah ayat ataupun dalam hadis, perintah atau larangan, namun belum jelas bagaimana keidiyah dan semisalnya terkait dengan larangan dan perintah tersebut. Namanya mujmal. Ya, kalau mau diteliti, al-mujmal lughatan al-mubham wal majmu'. Mujmal secara bahasa maknanya adalah al-mubham wal majmu', sesuatu yang samar namun terkumpul. Ya, global. Ya. Wastilahan, adapun secara istilah ahli usul, yang namanya mujmal adalah ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairihi. Segala sesuatu atau semua lafaz yang bisa dipahami maksudnya dengan adanya penjelasan dari lafaz yang lain. Ya, ma yutawaqqafu fahmul murad minhu ala ghairi. Setiap lafaz yang bisa dipahami maksud dari lafaz tersebut dengan adanya keterangan dari lafaz yang lain, namanya mujmal. Contoh, qaulullah ta'ala, wa aqimus shalah wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Dalam ayat ini terdapat perintah iqamus shalah, adalah menegakkan salat. Bagaimana cara salatnya? Apakah diterangkan dalam ayat? Bahwa tidak. Ya tak? Ya mana? Tak. Ya mana? Ya kan? Ayo. Wajib salat, tegakkan salat. Ini kalau semata-mata melihat dari ayat ini, menunjukkan azami Allah wa iyyakum, perintah melaksanakan salat masih mujmal. Ya, masih mujmal. Butuh adanya rincian. Bagaimana keidiyah salat yang diinginkan dalam Al-Quran Al-Karim? Penjelasnya namanya mubayyan. Baik. Contoh yang lain. Qaulullah ta'ala,
wal mutallaqat, dan wanita-wanita yang ditalak. Yatarabbasna bi anfusihim, mereka menunggu masa iddah selama 30. Apakah diterangkan dalam ayat berapa lama 30 itu? Tidak diterang, masih mujmal. Nah, kalau melihat dari makna quru ini ada dua kemungkinan, imma at-tuhru wa imma al-hayd. Ya toh? Bisa jadi 3 kali suci, bisa jadi 3 kali haid. Itu makna quru. Nah, disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah taala dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Beliau memilih pendapat kalau salah quru ini 3 kali haid. Ya, 3 kali haid. Loh, kok bisa? Padahal ayatnya masih global. Karena 30 begitu saja. Bisa 3 kali suci, bisa 3 kali haid. Nah, dia memilih pendapat quru di sini 3 kali haid dengan dasar sabda Rasul alaihi wasallam memberikan keterangan kepada wanita yang haid, litajlidi, engkau, kalau secara bahasa litajlidi, duduklah gitu. Maksudnya jangan sholat. Ya. Litajlidi, jangan sholat. Ya. Ayyama, pada hari-hari ayyama aqra'iki. Ya. Ayyama aqra'iki. Litajlidi, engkau wahai wanita yang haid, duduk di rumah, jangan sholat. Ayyama aqra'iki, pada hari-hari qurukmu. Hari apa itu? Hari haid. Tadi mujmal yang ada dalam ayat salah ada quru diterangkan dalam hadis. Ya, artinya bisa dididik ayyama aqra'ik. Nah, ini mujmal. Adapun mubayyan, al-mubayyan itu buatan secara bahasa, maknanya adalah al-mubhar wal muwaddah. Sesuatu yang sudah jelas dan terang, namanya mubayyan. Wastilahan, adapun dalam istilah syar'i, ma yufhamul murad minhu. Al-mubayyan secara istilah ahli usul ini ma yufhamul murad minhu, segala sesuatu yang menerangkan apa yang diinginkan dari nas mujmal.
di asli wabah atau ba'da tabyin. Ya, mubayyan ini bisa dipahami maknanya imma di asli wabah, terkadang dengan bentuk asalnya. Jadi orang lihat lafaznya langsung paham tanpa perlu penjelasan dari lafaz yang lain. Atau ba'da tabyin, atau setelah dijelaskan ada lafaz yang lain. Nah, contohnya seperti Allahul khalaqa sab'a samawati wa min al-ardi mithlahun. Allah yang menciptakan sab'a samawat, 7 langit. Lafaz samawat mubayyan, sudah jelas. Samawat yang dimaksud apa? Langit, ya. Nah, iya. Apakah butuh keterangan yang lain? Langit yang mana? Hah? Mana tuh kalau itu hilang? Turun. Oh, keluar katanya sana. Ya benar. Hah? Sudah jelas ya. 7 langit ya, 7 langit. Ini berarti min asli wabah, dari bentuk asalnya samawat, orang sudah paham langit. Ya, tanpa perlu keterangan dari lafaz yang lain. Contoh yang lain, wa qawli, firman Allah azza wa jalla, ada contoh yang lain, wa aqimus shalah, tegakkanlah salat. Asalnya lafaz ini mujmal, ya, mujmal. Mujmal apa? Mujmal. Berubah menjadi mubayyan dengan adanya hadis Rasul alaihi salatu wasallam bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Ya, ketika Allah menyebutkan waqimus shalah, tegakkanlah salat. Salatnya bagaimana? Diterangkan dalam hadis, "Shallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kalian sebagaimana aku menegakkan salat. Berarti yang diinginkan seperti kaifiyah yang dicontohkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam. Ya, sehingga lafaz aqimus shalah menjadi mubayyan setelah adanya hadis shallu kama ra'aitumuni usalli. Bapak, ya. Kalau semata-mata lihat aqimus shalah mujmal, ya. Ketika menengok adanya hadis shallu kama ra'aitumuni usalli, berubah menjadi mubayyan. Ya. Hah?
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Dari sini ya. Ayo, apa lagi? Nah, ya, namanya lam yakun. Ya, fi syari'ati ahkamun mujmalah. Tidak ada dalam syariat hukum-hukum yang masih mujmal. Bal warada tabyin likulli ayatin mujmalatin aw hadithin mujmal walau ba'da tarahi. Ya. Lam yakun fi syariah ahkamun mujmal. Tidak ada dalam syariat hukum-hukum yang masih mujmal. Namun sudah ada keterangan untuk setiap ayat yang masih global maupun hadis yang masih umum dari kata Rasul alaihi salatu wassalam walau ba'da tarahi. Walaupun keterangannya tadi ini tidak langsung turun atau tidak langsung muncul dengan munculnya hukum tersebut. Ya. Ini kaitannya konfidin azami Allah pun di zamannya para sahabat. Kalau zamannya para sahabat hukumnya ini turun bertahap, ya kan? Ya kan? Ayo. Kalau zaman sekarang 11 tidak ada yang mujmal lagi. Kalau zamannya para sahabat, ya, awal mulanya hukumnya mujmal. Baru setelah itu datang tabi'in dari Nabi alaihi salatu wassalam walaupun ada bedanya. Allah wa'alaikum insyaallah ta'ala. Seperti misalkan ayat yang berbicara tentang masalah puasa. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Awal mulanya yang turun pada ayat ini hatta yatabayyana al-khaytul abyad min al-khaytil aswad. Dipahami oleh para sahabat umum, ya kan? Sampai jelas benang putih dari benang hitam, sehingga ada di antara mereka, ya toh, menaruh di atas bantalnya benang putih, benang hitam. Mereka terus makan dan minum sampai betul-betul jelas, oh ini benang putih, ini benang hitam. Ya toh, ya, ayo. Kemudian turun ayat berikutnya lanjutannya minal fajr. Oh ternyata benang putih dan benang hitam itu yang dimaksud adalah fajar shadiq. Nah, begitu pula keterangan tentang masalah hukum-hukum syariat yang lain. Nah, kemudian masalah apa?
al-ahkam al-mujmalah yakunu biqawlihi aw fi'lihi aw bihima ma'an. Bayan Rasul sallallahu alaihi wasallam, keterangan atau penjelasan dari Rasul alaihi wasallam tentang hukum-hukum yang mujmal ini beliau lakukan dengan 3 cara. Yang pertama biqaulihi, dengan sabda beliau alaihi wasallam saja, diterangkan dengan ucapan. Atau cara yang kedua bifi'lihi, beliau menjelaskan hukum yang mujmal yang masih global diterangkan dengan tindakan beliau saja. Atau bihima ma'an, atau diterangkan oleh Rasul alaihi wasallam dengan ucapan dan perbuatan sekaligus. Ya. Nah, sekarang antum yang bawakan contoh. Abdul Malik. Nah, coba antum kasih contoh bayan Rasul bil qaul. Keterangan dari Rasul tentang sebuah hukum yang mujmal dengan sabda beliau saja. Apa? Ada apa dengan ini? Caranya, anda sebutkan hukum yang mujmal terlebih dahulu, entah dalam hadis atau ayat. Ini masih umum, diterangkan dengan sabda Rasul ini. Nah, itu caranya terlambat. Betul. Ini butuh wasiul istilah. Ini masih murni teori. Mujmal, muqayyad, teori. Insya Allah ada dalam muraqabah. Saya harus belajar makan muraqabahnya atau nazoman muraqabahnya, apalagi tambah syaratnya. Masya Allah. Jangan juga. Apa? Ada lagi? Nah. Wa'atul zakat. Wa'atul zakat. Ya. Ada apa dengan ayat ini? Masih mujmal. Terus? Ya teruskan. Terus itu kok.
Ini kan mujmal global, tunaikan zakat. Apa yang dimaksud? Berapa ukurannya? Apa saja yang harus dikeluarkan? Ya kan? Ayo diterangkan dalam hadis dari sabda Rasulullah SAW tentang masalah nisab zakat dan hal-hal yang terkait dengannya. Seperti hadis di masa di sana al-usyur atau laisa bima duna khamsati awsukin sadaqah dan misalnya. Allah itu. Yang kedua, Ahmad mana? Beliau. Ahmad. Perlu bisa? Perlu bisa? Saya lagi. Tuh, aduh, siapa dari mana? Karena sudah tiba. Belum. Nah, yang fi'il ada hukum yang mujmal diterangkan oleh Rasulullah SAW dengan perbuatan beliau. Kalau tadi kan sabdanya, yang dengan perbuatan beliau saja. Itu nanti yang terakhir, kunci jawabannya juga lupa. Kalau itu double keterangan tentang sholat, ada yang dari sabda beliau, ada yang dari perbuatan beliau. Yang perbuatan hadis ketika beliau kalau di atas mimbar, ucapannya tapi kalau gambar itu mungkin misalnya aku. Yang lain hadis al-musi sholat, ya kan? Ketika ada orang yang tidak sholatnya, Rasul memberikan pengarahan di mana cara sholat yang benar, kan gitu. Berarti ada dari qaul, ada dari fi'il. Nah, sekarang yang fi'il saja. Sholat ya, zakat ya. Apa? Tuh. Bagaimana kalau gitu? Abdul Malik. Ya Abdul Malik. Zid alaihi. Apa benar? Ini pertanyaannya kalau pas jadi orang-orang berjatuh. Itu nanti maksudnya nanti dalam ta'aruf, ya kan? Nanti bukan hukum yang baru, yang masih global, belum tahu tata caranya atau kadarnya, terus diterangkan oleh Rasul dengan perbuatan beliau. Nah, jadi saudara menyerah, karena bisa panitia. Ketua panitianya Muhammad. Apa kira-kira? Ada hukum yang global diterangkan oleh Rasul dengan perbuatan beliau saja.
Salam Ahmad. Rahmat. Tentang haji. Kenapa dengan haji? Berbeda, ini sekarang ada dari ya apa? Gitu ya, Masya Allah ibadah kita akan rahmat. Salah satu contohnya haji. Tapi dalam ayat walillahi 'alana hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Wajib haji. Gimana cara hajinya? Diterangkan dengan hadis Jabir bin Abdullah menerangkan tentang kehidupan manasik hajinya Rasulullah SAW dari awal sampai akhir. Hadis namanya. Nah, contoh yang lain, Abdul Malik. Kayaknya belum puas kalau belum dapat jawaban Abdul Malik. Contoh yang lain Abdul Malik. Yang ini perlu banyak contoh karena jarang terlihat. Abdul Malik, Abu Yazid, cukup. Contoh yang lain seperti kaifiyah salat al-qusur, salat sederhana. Ya, Rasulullah alaihi wasallam menyebutkan dalam hadis menerangkan tentang gerhana. Ya kan? Jadi innaha ayatun min ayatillah. Termasuk salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla. Ya kan? La li mauti ahadin wa la li hayati. Bukan karena matinya seseorang atau lahirnya seseorang. Ya kan? Fa idza ra'aitum minhu syai'an fasallu. Kalau kalian melihat, idza ra'aitum minhu syai'an fasallu, melihat gerhana fasallu, maka salatlah. Mujmal ada kan tidak? Mujmal kan? Ketika kalian melihat gerhana kata Rasul fasallu, maka salatlah. Perintahnya mujmal, global, suruh salat. Apakah sembarang salat? Tidak. Ternyata diterangkan sholat yang diinginkan ketika melihat gerhana ini tata caranya bagaimana sholat gerhana, bukan seperti sholat-sholat yang lain. Yang kata itu dengan ucapan atau dengan tindakan? Dengan tindakan. Kemudian yang terakhir, au-bihiman ma'an, dengan dua-duanya, tindakan dia, ucapan juga iya, seperti sholat. Nah, ini jawaban dari Ahmad. Seperti sholat. Aqimus sholat. Tunaikanlah atau tegakkanlah sholat. Ini cara qaul dengan hadis al-musib sholat. Hadis orang yang jelek sholatnya. Itu Rasul menerangkan bagaimana dia sholat dengan sabda beliau. Kemudian dari sihir hadis tentang sholatnya Rasulullah SAW di atas mimbar. Ya kan? Sholatnya Rasul di atas mimbar. Nah, Rasul sengaja melakukan demikian supaya masyarakat mengetahui kaifiah sholat sesuai dengan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam. Ini mujmal wal muqayyad.
Masalah ukhra. Masalah ukhra. Apa Umar? كيف يصف المسلم على النصوص المجملة؟ فهمتم السؤال؟ كيف يصف المسلم على النصوص المجملة? Apa kira-kira yang untuk pahami dari pertanyaan tadi? Yasifu waqafa yasifu. Ayo. Fasul masail ini. Masya Allah. Mereka punya majelis fasul masail, kita juga punya ini. Hamil mujmalah ada mubayyan. Gitu. Ya. Maksudnya apa ini? Gitu. Ya. Bahasanya demikian. Hamil mujmal ala mubayyan. Yang gitu. Dari kemarin kan hamil mutlak ala mubayyan. Ditirunya hamil mujmal ala mubayyan. Gitu. Biasa gitu. Lagi ini bahasanya Abu Omar. Sekarang kita tengok bahasanya Abdul Malik. Maksudnya apa? Jangan aku usul lagi. Jadi bahasa yang lebih tepat itu bukan hamdul mujmal ala mubayyan. Ya, sendiri-sendiri. Ya kan? Likulli maqamin maqal, kan gitu. Nah, ya ada. Gimana bahasa yang tepat? Bahasa yang tepat yajibu ala kulli muslimin al-amal bil mujmal mata hasala bayanuhu. Ya. Atau ditulis. Ya, tulisnya. Agak ngantuk jadi. Nulis. Apa ya kalau tulisannya? Apanya amburadul. Masalah. Bagaimana prinsip seorang muslim terhadap nas-nas yang mujmal? Al-jawab. Jawabannya yajibu ala kulli muslimin al-amal bil mujmal
mata hafalat bayanuhu. Itu ya. Ya, bagaimana ini? Ya, kalau dipahami dengan baik, insya Allah coba ulang. Ya kan? Kalau nggak dipahami dengan baik, artinya jalannya lambat. Lambat itu ulang-ulangnya. Kalau cepat dipahami, cepat ulang-ulangnya. Gitu. Nah, karena seperti itu. Wajib bagi setiap muslim mengamalkan nas yang mujmal maka hafalah bayanu ketika ya kapanpun gitu ya, ketika keterangannya sudah dia ketahui. Kenapa kok dikatakan hamlul mujmal ala mubayyan? Karena nas yang mujmal tak mungkin seseorang bisa mengamalkan dengan sendirinya tanpa ada keterangan. Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ya kan? Ayo. Kalau nggak ada hadis tentang menerangkan kaifiat sholat, ya apa cara sholat? Kan di sini. Beda dengan masalah mutlak wal muqayyad. Masing-masingnya pada keadaan-keadaan tertentu bisa diamalkan sendiri-sendiri. Yang mutlak diamalkan dengan kemutlakannya, yang muqayyad diamalkan dengan takyidnya sendiri-sendiri. Kalau mujmal, tidak bisa diamalkan dengan kemujmalannya. Ya kan? Gak jadi. Kan begitu. Nah, ya, sehingga bahasanya al-amal bil mujmal mada hafalah bayanuhu. Nah, maksudnya cuma di barangnya yang dulu. Nah, ini pentingnya mengetahui ibaratnya para ulama. Enggak, ibaratnya mereka ibarat yang dakikah. Baik, ada waktu itu insyaallah kita. Baik. Ini pembahasan seputar al-mujmal wal mubayyan. Tangguh kan dia? Tangguh. Kalau tangguh ya, kalau saya lagi ini. Nah, saya bisa. Cukup, insyaallah. Nah, pertemuan berikutnya insyaallah masuk pada tasdiknya. Ya, kalau ini kan ada pertanyaan. Ya tak? Ya. Kita insyaallah masuk pada tasdiknya. Ya salah ya. Insyaallah ya. Sambil dibarengi dengan keterangan singkat tentang orang usul fikih. Dari awal menceritakan masih usul fikih. Faedah fikihnya belum tak? Nah, ini nanti praktek untuk faedah usul fikihnya sekaligus mengetahui secara singkat orang usul fikih. Insyaallah Tuhan. Nah, kurang lebih maaf. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka